Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gustika Dai Mariska dengan NIM 8597-15148. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan membuat video tugas presentasi dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Filsafat ilmu memposisikan diri sebagai landasan kritis yang menjaga eksistensi keilmiahan dan nilai dalam ilmu pendidikan, sekaligus bertumbuh melalui praktik pendidikan yang bermakna. Oleh karena itu, filsafat ilmu berfungsi sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan dapat diterapkan secara konsep dalam kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Ada 4 topik yang akan dibahas. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Jadi, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan itu dengan menjaga status ilmu pendidikan sebagai disiplin yang mandiri dan bukan terapan dari ilmu lain, sehingga mempertahankan eksistensi dan ciri khasnya. Dalam aspek keilmiahan, filsafat ilmu menguji validitas metode dan landasan epistemik yang digunakan dalam riset praktik pendidikan. Menurut objektivitas, konsistensi metodologis, dan keterbukaan terhadap kritik. Di sisi lain, ilmu menanamkan orientasi aksiologi, nilai-nilai etika, humanisme, dan tujuan pendidikan agar tidak menjadi indoktrinasi, tetapi proses pencerahan dan pembentukan karakter. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan bermakna memperkuat perkembangan filsafat ilmu, yaitu pendidikan yang reflektif dan bernilai, menyediakan laboratorium sosial bagi filsafat ilmu, yaitu praktik pendidikan menguji, memvalidasi, dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang memperkaya wacana filsafat ilmu. Implementasi kurikulum dan kebijakan pendidikan yang kritis memberi umpan balik empiris sehingga teori-teori filsafat ilmu disesuaikan atau dikembangkan menjadi kerangka yang lebih kontekstual dan juga aplikatif. Tanpa praktik pendidikan yang bermakna, filsafat ilmu berisiko tetap pada level yang abstrak. Karena pendidikan menjadikan gagasan filsafatnya nyata dan teruji. Baik, selanjutnya kita akan membahas topik yang ketiga, yaitu mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Jadi untuk itu, dari topik ketiga ini berarti ada 3 ya yang menjadi pisau analisis dalam persoalan-persoalan pendidikan. Yang pertama ada ontologi, di mana filsafat ini itu menanyakan hakikat realitas pendidikan, tentang apa yang dihitung sebagai pengetahuan pendidikan dan siapa subjeknya, dan apa juga batas-batas disiplin ilmu pendidikan, yang memberi dasar konseptual untuk merumuskan objek kajian. Yang kedua ada epistemologi, yang dimana ia menelaah sumber, sifat, dan legitimasi pengetahuan pendidikan. Maksudnya itu kayak metode penelitian, pembelajaran eksperiensial, dan teoritis. Yang ketiga ada aksiologi, maksudnya filsafat aksiologi, maksudnya aksiologi dalam filsafat ini itu yaitu mengkritisi nilai, tujuan, dan juga etika pendidikan. Dia juga mengarahkan kebijakan dan praktik agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan pendidikan. Dengan ketiga dimensi ini, filsafat ilmu bertindak sebagai alat analisis untuk membedah masalah pendidikan secara sistematis dan juga reflektif. Selanjutnya pada topik yang keempat, yaitu memberikan contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan maupun kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Kalau untuk kurikulum, contohnya itu
integrasi modul tentang epistemologi dan etika penelitian dalam kurikulum pendidikan guru yang menumbuhkan kesadaran epistemik dan kemampuan reflektif calon guru, sehingga kurikulum berakar pada landasan filosofis. Itu untuk kurikulum. Sedangkan untuk proses pembelajaran, yaitu desain pembelajaran yang berbasis reflektif, kritis, dan problem based learning dengan menggunakan prinsip epistemologis, yaitu sumber pengetahuan dari pengalaman dan juga dialog. Dan juga prinsip aksiologis dengan mengembangkan tanggung jawab moral, sehingga praktik mengajar menjadi lebih ilmiah dan juga bermakna. Dan yang terakhir ada evaluasi dan penelitian pendidikan. Jadi penggunaan metode triangulasi atau validitas internal, eksternal, dan keterbukaan argumentatif dalam penelitian pendidikan merupakan penerapan pemeriksaan filsafat ilmu dalam keilmiahan praktik penelitian. Baik, itulah dia tadi 4 topik yang sudah saya bahas dan sudah saya jabarkan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.